Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manuzul Saputra dari kelas PTIKD, jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan teknologi informasi pada mata kuliah pengantar ilmu komputer oleh dosen pengampu Bapak Dr. Mustari Lamada, SPD MT. Oke, lanjut. Selanjutnya yang akan dibahas pada presentasi saya pada kali ini yaitu yang pertama adalah definisi dari teknologi informasi, yang kedua adalah peranan dari teknologi informasi, yang ketiga yaitu kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi, yang keempat perkembangan teknologi informasi, lalu yang terakhir kebijakan nasional dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, definisi. Definisi sistem informasi yaitu segala yang mencakup sejumlah komponen maupun itu manusia, komputer, teknologi informasi, maupun prosedur kerja, dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai sistem informasi tersebut. Salah satunya yaitu menurut Turban, McLean, dan Weatherby pada tahun 1999 yang mengemukakan bahwa sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menganalisis serta menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Lalu, teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah semua yang teknologi berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan atau akuisisi maksud saya, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi berdasarkan Kementerian Negara Riset dan Teknologi pada tahun 2006 halaman ke-6. Jadi dalam pengertian tersebut, teknologi adalah sebuah yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, kandungan, isi, dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi. Istilah teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi yang mulai dikenal pada dekade 70-an, di mana teknologi informasi atau informatics technology atau IT ini merupakan bagian dari sistem informasi dan dikenal di Asia dengan nama Infocom. Oke, lanjut. Selanjutnya, peranan teknologi informasi. Yang pertama yaitu menggantikan peran manusia dengan melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua yaitu memperkuat peran manusia, yaitu dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses. Lalu yang ketiga, restrukturisasi peran manusia, yaitu dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Dari peran-peran tersebut sudah bisa kita lihat sekarang ini berbagai dampaknya. Semisal di bidang industri, misalnya industri otomotif, di pabrik-pabrik otomotif itu sudah lagi tidak menggunakan yang namanya jasa manusia dalam pembuatan sebuah mobil misalnya atau motor. Di sana menggunakan yang namanya robot atau robotik, sehingga jasa manusia digantikan perannya oleh teknologi. Lalu ada banyak lagi bidang-bidang lainnya seperti di bidang medis atau kesehatan, misalnya alat seperti alat Dynamic Special Constructor atau DSC maksud saya, yang digunakan dalam melihat organ-organ tubuh manusia dari berbagai sudut. Itu sebuah pencapaian teknologi yang terus berkembang. Lalu kita lanjut lagi, yaitu kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi. Kemajuan teknologi informasi pasti ada yang namanya dampak terhadap sistem informasi. Misalnya yang pertama, peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen elektronik. Bisa kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, kecepatan elektronik kita atau kecepatan jaringan itu misalnya masih 3G atau 4G. Namun sekarang sudah ada yang namanya kecepatan 5G. Itulah yang dinamakan peningkatan kecepatan. Lalu yang kedua, konektivitas meningkat. Lalu yang ketiga, portabilitas perangkat elektronik semakin meningkat. Artinya, perangkat elektronik sekarang sudah semakin ringkas, sehingga bisa dikatakan portable. Bisa kita lihat contohnya TV. TV dulu itu pada era-era 90-an sampai 2000-an awal masih menggunakan yang namanya TV tabung.
namun sekarang sudah semakin ringkas bentuknya, namun tidak menghilangkan fungsi bahkan menambah fungsi, sehingga sekarang TV-TV sudah ada yang namanya TV LED, lalu ada yang dikatakan sekarang sebagai Smart TV. Lalu yang keempat, ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak. Hal ini bisa dilihat di handphone masing-masing dari teman-teman. Pasti ada yang namanya aplikasi Google maupun media-media sosial lagi sebagai ladang untuk mendapat informasi dalam bentuk digital. Lalu yang kelima, kemudahan pemakaian meningkat. Dan yang keenam, ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi bisa kita lihat pada tahun 1875 dengan penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell. Hal itu menyebabkan perkembangan teknologi semakin pesat pada abad ke-20, yaitu dengan ditemukannya berbagai barang elektronik seperti televisi, telepon tanpa kabel, komputer, dan lain sebagainya. Hingga saat ini perkembangan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang. Tidak hanya di bidang komunikasi, namun di bidang-bidang lainnya seperti di bidang pendidikan dengan adanya e-learning, lalu di bidang perbankan dengan ada e-bank, lalu ada juga di bidang perdagangan dengan e-commerce dengan simbol I atau huruf E sebagai simbol dari elektronik. Hal ini menyebabkan abad ke-21 dinyatakan sebagai atau dikatakan sebagai abad revolusi digital dan membuka peluang prospek yang besar bagi kita sebagai mahasiswa, khususnya sebagai mahasiswa teknologi informasi atau IT dalam menatap masa depan yang lebih baik. Lalu materi yang terakhir yaitu kebijakan nasional. Kebijakan nasional dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah infrastruktur informasi, yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama itu aspek pertama adalah jaringan fisik sebagai jalan utama sumber informasi. Lalu yang kedua, penggunaan atau pengelolaan pemanfaatan sumber daya informasi untuk dimanfaatkan kepada seluruh komponen masyarakat. Dan yang ketiga, perangkat lunak, tidak hanya pada jaringan namun juga pada terminal. Lalu yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak ini diarahkan pada realisasi sistem aplikasi yang mampu menunjang proses transaksi ekonomi yang cepat dan aman, serta pengambilan keputusan yang benar dan cepat. Dalam perangkat lunak kita kenal yang namanya konsep open source, yaitu menegakkan industri perangkat lunak kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa melanggar yang namanya hak cipta. Lalu kandungan informasi bertujuan melakukan penataan, penyimpanan, dan pengolahan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi proses pembangunan, pengorganisasian, pencarian, dan pendistribusian informasi. Lalu pengelolaan sumber daya manusia dan kelembagaan yang diperlukan dalam peningkatan kemandirian dan keunggulan dengan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk membentuk keahlian dan keterampilan masyarakat dan peneliti. Lalu pengembangan regulasi dan standarisasi, program kajian regulasi yang meliputi penyusunan undang-undang dan penyempurnaan berbagai kebijakan terkait bidang teknologi informasi, komunikasi, dan broadcasting. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Presentasi saya mengenai pengenalan teknologi informasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Dr. Mustahil Lamada, SPDMT. Dan sekian dan terima kasih. Akhir kata, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.